Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana menganalisa suatu pembiayaan. Kita akan bahas yang pertama adalah tahapan yang secara umum dilakukan dalam menganalisis pembiayaan, yaitu yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi staf pembiayaan mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira tujuan dari nasabah dalam melakukan pembiayaan ini kira-kira untuk apa. Contohnya misalkan ada seorang nasabah datang ke bank mengatakan tujuannya adalah untuk pembelian kendaraan bermotor. Nah, maka kita identifikasi lagi lebih lanjut pembelian kendaraan bermotor ini untuk konsumtif atau produktif. Kalau untuk konsumtif, maka kita bisa arahkan, misalkan kita beri solusi pembiayaan, kita arahkan ke pembiayaan jual beli murabahah seperti itu. Sehingga kemudian kalau misalkan tujuannya untuk untuk modal operasional, maka bisa kita arahkan ke pembiayaan mungkin berbasis sebagai hasil. Identifikasi masalah, kemudian kita berikan solusinya. Kemudian yang berikutnya adalah kita identifikasi secara umum nasabah tersebut diantaranya melalui form pembiayaan. Dari form ini kita bisa identifikasi lebih lanjut beberapa hal. Yang pertama adalah kira-kira kebutuhan pembiayaannya berapa, maka kita akan hitungkan nanti tergantung dengan produk apa ya pembiayaannya. Dari perhitungan ini akan muncul yang namanya angsuran per bulan. Nah, angsuran per bulan ini kemudian kita bandingkan dengan kemampuan membayar nasabah atau repayment capacity. Repayment capacity-nya harus mampu membackup angsuran per bulan. Begitu juga jaminan sebagai sumber pengembalian kedua dari repayment capacity ini harus juga mampu membackup angsuran pembiayaan. Kemudian kita bandingkan juga dengan hal-hal lain seperti karakter nasabah, kemudian keadaan ekonomi, kemudian keadaan dari bisnis tersebut. Nah, rangkaian dari semua hal ini itu tertuangkan nanti dalam yang namanya proposal pembiayaan. Yang mana proposal pembiayaan tersebut akan disampaikan oleh staf pembiayaan kepada komite pembiayaan. Nah, berikut adalah bagaimana proses menghitung repayment capacity. Jadi rumusannya sederhana sekali, bisa lihat di sini. Itu yang pertama, repayment capacity yang ideal, mungkin idealnya secara pendekatan keuangan adalah 30% atau sampai 40% dari take home pay atau pendapatan nasabah tersebut. Tapi mungkin nanti dalam prakteknya di lapangan, asumsi umum ini akan banyak sekali pengecualian. Misalkan contohnya kalau nasabahnya pegawai negeri sipil, ini bisa bergeser, bisa lebih dari angka sekian. Tapi kalau umumnya adalah menggunakan pendekatan ini. Nah, dalam menghitung repayment capacity ada dua pendekatan. Yaitu pendekatan yang pertama adalah dengan menghitung repayment capacity, dihitung terlebih dahulu, THP-nya dikalikan dengan DBR-nya. DBR di sini adalah patokan ini. Kalau misalnya kita gunakan 30%, maka kalau repayment-nya kalau THP-nya 10 juta, maka 10 juta tersebut dikalikan dengan 30%, baru dikurangi dengan angsuran utang lain. Nah, kenapa harus ada angsuran utang lain? Karena yang dimaksud dengan repayment capacity adalah kemampuan membayar untuk seluruh utang. Jadi bukan hanya kewajiban di pembiayaan yang akan kita hitungkan ini saja. Tapi kalau nasabahnya mempunyai kewajiban lain, maka ini juga harus masuk dalam komponen perhitungan. Nah, bedanya rumus pertama dengan rumus yang kedua. Rumus yang pertama adalah dihitung dulu repayment-nya, baru dikurangi angsuran utang lain. Sedangkan kalau di rumus yang kedua, itu dihitung dulu, pendapatannya itu dikurangi dengan angsuran utang lain, baru dihitung repayment yang baru, seperti itu. Sehingga kalau kita simulasikan, teman-teman bisa lihat simulasinya adalah seperti ini. Contohnya ya, kalau pendapatannya 10 juta, kemudian repayment capacity-nya adalah 30%, maka kalau ini pendekatan yang pertama tadi,
Berarti 10 juta dikali 30% sama dengan 3 juta. Kemudian kita kurangi dengan utang lain. Maka repayment capacity-nya adalah 2 juta. Sedangkan kalau menggunakan pendekatan yang kedua, maka repayment capacity-nya, take home pay-nya 10 juta itu dikurangi terlebih dahulu dengan angsuran utang lain. Berarti 10 juta dikurangi 1 juta sama dengan 9 juta. Nah, 9 juta ini menjadi THP yang baru. Setelah dikurangi angsuran utang lain, THP yang baru ini baru dikalikan dengan DBR-nya, dikalikan dengan persentasenya, sehingga menjadi 9 juta dikali 30% sama dengan 2,7. Itu simulasi sederhananya bagaimana menghitung repayment capacity. Nah, kemudian kalau repayment capacity-nya itu lebih besar daripada angsuran per bulan, maka oke. Contohnya angsuran per bulannya 2 juta, sedangkan repayment-nya adalah 3 juta. Berarti mampu membackup. Begitu juga yang kedua, kalau repayment-nya lebih kecil daripada angsuran per bulan, maka no. Atau tidak mampu membackup. Sehingga solusinya adalah kita perkecil angsuran dengan cara nominal pembiayaannya mungkin dikurangi atau dengan menambah jangka waktu. Hal tersebut juga berlaku di kolateral ya, analisis kolateral, di mana kalau dalam analisis kolateral kita cukup bandingkan antara nilai pembiayaan antara nilai jaminannya dikalikan dengan taksasinya. Misalkan jatuhnya tanah, taksasinya 70%. Berarti kalau tanahnya harganya 1 miliar, maka dikali dengan 70%, maka nilai kemampuan menjaminnya adalah 700 juta. 700 juta tadi harus mampu membackup, yaitu pembiayaan tersebut. Kalau pembiayaan murabahah, maka harus mampu membackup harga jualnya. Kalau pembiayaannya sifatnya bagi hasil, maka harus mampu membackup nominal pembiayaan ditambah dengan ekspektasi nominal bagi hasilnya. Seperti itu, cukup sederhana untuk tahapan menghitung repayment capacity dan analisa kolateral. Untuk taksasi jaminan, berapa nilainya bisa kita cross-check kembali mungkin merujuk kepada peraturan-peraturan yang ada. Baik, terima kasih.